Saya share dulu IT-nya. Oke, sudah kelihatan? Sudah terlihat layar saya, IT-nya? Udah, Pak. Kelihatan, Sudah ya? Pak. Oke. Kelihatan ya? Oke, oke. Untuk ET ini saya pakai unitnya HD 777 ya. Bisa dilihat di sini ada engine, ini apa VMS-nya, kemudian ada ada remnya, chassis ya, sama VMS juga. Kemudian ada panel indikator. Ini ada sensor objek. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita mau bikin warranty report di di ET, kita masuk di tabnya eh, nah ini informasi atau information, kita masuk warranty report. Kita klik warranty report ya. Nah, di sini akan muncul kolom-kolom yang harus kita isi. Ya, ini ada beberapa kolom yang wajib kita isi sebelum melakukan pengajuan warranty reportnya. Ya, pengajuan garansinya ya, warantinya. Kemudian di sebelah sini, ini ada beberapa tab yang harus juga kita cek kebenaran informasinya. Nah, ini misalkan ini dulu, sebentar ya. Ini dulu kita isi. Nah, Caterpillar dealer code. Jadi ini adalah kode dealer. Nah, misalkan kalian bekerja di area Batu Kajang, akan ada kode dealernya masuk di area mana? Oh, Balikpapan. Nah, nanti kalian masukkan kode dealernya. Oke, di sini kita ambil contoh 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dealer code where repair perform. Dealer code where repair perform ini ya di mana kode dealer ketika kita melakukan perbaikan. Jadi misalkan ini dealer code-nya kita pakai Balikpapan. Tapi kemudian kan ada area. Jadi ya dealer itu ada kode area juga. Nah, misalkan kita bekerja di area Gideko, maka masuk Batu Kajang. Kemudian ada Trakindo area Batu Kajang. Nah, kita masukkan lagi kode area dari Caterpillar-nya, Trakindonya Batu Kajang. Yang kebetulan mungkin melakukan pengecekan atau perbaikan. Nah, kita masukkan di sini. Jangan lupa dimasukkan tanggalnya. Misalkan tanggal 10 Agustus. Oke, kita masukkan. Kemudian part number causing failure. Ini part numbernya mana ada kok, karena namanya waranti ini bukan pengecekan ya, tapi ketika ada kerusakan yang mewajibkan penggantian. Contoh turbocharger, injektor, biasanya yang masuk dalam item waranti itu adalah di beberapa komponen penting engine ya, misalkan kayak injektor, turbocharger, ECM. Kalau di sistem elektrik misalkan ECM. Tapi nah, kalau untuk ECM ini kadang-kadang dia juga tidak mau waranti karena ECM ini jarang rusak kecuali ada salah perbaikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul ketika melakukan waranti atau pengajuan garansi ya. Kita harus bisa menjelaskan dan meyakinkan bahwa kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan dalam perawatan. Sekali lagi, kita harus meyakinkan dealernya atau trakindonya kalau ini bukan karena kesalahan perbaikan atau perawatan. Karena itu biasanya kalau karena kesalahan perbaikan atau perawatan, itu mereka tidak mau. Jadi belum tentu biarpun ada waranti, belum tentu dealer itu mau
menukar atau mengganti spare partnya. Mereka akan mengecek lagi apakah ini karena salah pengoperasian. Kalau kalau salah pengoperasian itu mereka masih bisa eh, melakukan penggantian ya. Karena kalau kesalahan pengoperasian itu kadang mereka menganggap eh, operator yang bermasalah misalkan. Tapi kalau karena perawatan dan perbaikan, nah ini beda lagi ya. Misalkan ngelepas injektornya nggak sesuai, oh mereka temukan bahwa injektornya harusnya terpasang kodenya ini, yang dipasang ini. Nah itu mereka nggak mau mengganti. Oke, kemudian kita harus wajib ngisi part numbernya yang spare part yang mau kita ajukan. Ini saya sembarang aja dulu. Nanti kalau yang beneran, nanti kalian juga post testnya seperti ini ya. Jadi eh, post testnya seperti ini atau ujiannya seperti ini. Saya minta dibuatkan eh, warranty report dengan berbagai nanti kerusakannya apa. Nah, technician name. Jadi kalau ini kemarin saya sudah ada mengisi apa, dia akan ada listnya. Nah, technician name ini adalah mekaniknya namanya siapa. Kalau dia punya CWS, CWS ini eh, ID Caterpillar ya. Kemarin yang waktu itu bikin akunnya Caterpillar, ya itu kan ada CWS ID-nya atau username-nya. Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi kita kalau nggak punya CWS, kita masukkan nama mekaniknya siapa. Nah, kemudian customer complaint. Customer complaint ini artinya komplainnya apa? Apa ya? Keluhannya apa? Ya, apa yang di apa trouble apa yang dia ditemukan? Misalkan engine low power. Dan satu lagi, ketika mengisi warranty report ini di ETI biasanya wajib pakai bahasa Inggris. Jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia karena ini akan terekam di websitenya Caterpillar juga. Kalau kalian bekerja di perusahaan ya, megang ETI, kosakata bahasa Inggris sedikit-sedikit harus dipahami karena kalian ketika membuat laporan seperti ini, warranty report, akan di akan digunakan bahasa Inggris. Kenapa begitu? Trakindo, meskipun dia dealernya Indonesia, warranty report ini akan diteruskan di Caterpillar di Amerika sana. Karena apa? Spare partnya nanti dari Trakindo akan diajukan ke Caterpillar dengan bahan dasarnya dari pengajuan warranty report kalian. Nah, kalau orang Caterpillar sana tidak ngerti bahasanya, nanti akan bermasalah seperti itu. Misalkan engine low power, ya. Nah, terus komennya. Misalkan komennya misalkan ini komen ini harus diisi, kemudian explanation problem unit has operate for 100 hour but the engine has low power. Jadi kalau misalkan komennya kita, oh ini sudah operasi 100 jam tetapi engine-nya telah low power gitu kan, karena ini kan masalahnya low power. Nah, ini dijelaskan problemnya apa. Nah, ini yang di sini yang penentuannya apa maksudnya. Nah, ini kalau penjelasannya kita klik di sini ya. Nah, kalau ini lebih eh, kurang dari 254 karakter. Jadi kalau ini panjang kita harus penjelasannya kita pakai kolom ini. Di sini juga sama. Nah, ini juga sama. Tapi kalau singkat-singkat aja, misalkan
Injektor saya agak lupa apa bahasa Inggrisnya. Injektor failure lah. Nah ini, misalkan permasalahannya injector failure dan engine temperature too high misalkan. Ini harus dijelaskan. Oke, setelah ini diisi semua, kita pindah ke ECM informasi. Kita harus download dulu data dari ECM. Nah, di sini kita lihat dia download log diagnostic code, log event code, active diagnostic code, semua kode error dia download. Kemudian current total, konfigurasinya dia download. Ya, jadi dia akan membaca dari laporan kita di awal tadi, orang Krakindo ataupun orang Caterpillar akan menganalisa kira-kira apa yang sebenarnya terjadi sehingga terjadi kerusakan yang kita laporkan. Kita next. Nah, ini kemudian ada cylinder cut out report. Nah, ini cylinder cut out not okay, cylinder cut out. File name kalau misalkan kita sudah melakukan uh, cylinder cut out ya. Ketika kita menemukan silinder cathode not oke, kita bisa kasih masuk di sini filenya. Kebetulan di sini saya belum lakukan. Ya, jadi kita ngambilnya itu dari mana? Dari sini kemarin diagnostic test, kemudian ada silinder cat out. Nah, silinder cat out itu harus kita simpan laporannya, baru kita lampirkan di sini. Seperti itu. Misalkan tadi kita kan laporannya injector failure. Nah, berarti kita wajib sebelum bikin laporan ini, kita melakukan pengetesan injektor harusnya. Nah, kalau memang oke, juga semuanya juga kita masukkan di sini. Kalau memang tulisannya oke semua, disisipkan di lampirannya, ya. Oke, langsung aja next. Nah, ini juga additional service tool. Nah, misalkan ketika ada kita melakukan perbaikan-perbaikan yang lain atau pengetesan yang lain, nah kita lampirkan di sini. Oke. Lanjut, nah ini adalah informasi biasa ya, tidak tidak terlalu banyak yang kita ubah, ini udah bisa kita rubah ya maksudnya. Jadi cuma serial number, berapa jamnya, ya kan? Kapan ini dibuat, ya, HM serial numbernya, kemudian kita pakai ET seri berapa. Oke, kalau sudah kita tinggal submit report. Nah, kita bikin namanya, kita save. Oke, peluang pasir jaya. Kalau diganti kata. Irsan Pauli. Repair that. Ada yang salah. Nah, itu ada yang salah ya. Repair that. Oh, ini Oktober sih. Ini salah bulannya. Jadi kalau dia salah, dia akan baca. Nah, ini. Jadi kalau sudah sukses, maka ada keterangan seperti ini. Oke. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Itu dulu. Sebelum gimana? Itu pas proses reportnya harus online apa bisa offline, Pak? Report itu kita bisa offline, bisa online. Makanya dia bentuknya file. Tapi kalau nanti kita terkoneksi dengan jaringan dan kita sudah masuk di jaringannya Caterpillar, yang kemarin kita pakai, nih, ya, saya masuk di Caterpillar.
Bentar ya, apa yang namanya kemarin? Jadi kemarin kan kita sempat bikin eh, akunnya ini ya, Caterpillar Technician ya. Saya lupa websitenya ini. Biasanya oke. Nih, hmm, Mic-nya mati, Pak. nah kita masuknya di sini. Nah, ya, Caterpillar nanti. Jadi kita masuk di sini. Tapi yang kemarin itu ada kan yang saya bikinkan juga itu. Kita bikin sama-sama. Saya lupa websitenya namanya apa. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian kalau misalkan perusahaan kalian, tapi biasanya sih cuma beberapa perusahaan aja ya, setahu saya. Kalau misalkan kayak di Trasindo, Samindo, waktu saya dulu bekerja, saya bikin warranty report, itu saya bikinnya tidak online ya. Jadi eh, kita kirimnya via email. Jadi kita via email atau fax file-filenya tadi seperti itu. Tapi langsung ke dealernya Trakindo, misalkan tadi kode errornya Balikpapan, mereka yang akan teruskan ke Caterpillarnya. Tapi kalau kita sistem kita sudah online dengan dealernya, dengan Caterpillarnya, nanti makanya kita tadi diminta masukkan kode dealernya, kemudian kode dealer yang melakukan perbaikan. Nah, jadi sistem Caterpillar akan melacak karena nanti di Trakindo sendiri akan terrecord juga ketika mereka melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa online, bisa offline, eh, tergantung fasilitas yang karena fasilitas kayak begitu itu langganan ya. Jadi kayak Pama, Buma, ya mereka terintegrasi karena em, ibarat kata ya mereka kan perusahaan besar ya dibandingkan misalnya dengan Trasindo, Samindo. Mereka cuma misalkan kayak Trasindo itu kita ibaratkan kita itu kayak kayak kita ini beli HP.
Ya udah, kalian majukan warantinya ya mungkin lewat tokonya gitu kan. Jadi tidak bisa langsung, tapi beda dengan eh, yang punya BMC gitu misalkan, atau BMC-nya. BMC-nya sudah punya kontak dengan orang Vivo, dengan orang Oppo, jadi lebih mudah melakukan waranti. Kira-kira seperti itu. Kalau kalau Pama, Buma setahu saya mereka sudah sistem online, terintegrasi di dalam sistem perawatan mereka. Tapi kalau kayak yang Trasindo, Samindo, ya karena itu layanan seperti itu, fasilitas seperti itu eh, ada harganya juga gitu ya. Ada kontraknya lah bahasanya itu. Jadi seperti itu. Kalau yang offline, maksudnya yang seperti tadi yang saya bilang, email ya tidak ada kontrak kerjasama yang sampai mereka dikasih CWS ID dan lain sebagainya. Intinya intinya itu bedanya itu gini ya maksudnya. Kalau kita punya akun Caterpillar, segala flash file dan lain sebagainya, sok manual dan lain sebagainya, kita punya akses ya, kita punya akses. Tapi kalau tidak punya ini CWS ID ini, ya kita nggak bisa. Dan tapi juga ini saya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena nggak terbuka ini, karena saya tidak diverifikasi oleh eh, dealernya Caterpillar. Tapi kalau saya terverifikasi sebagai customernya Caterpillar atau Trakindo, nanti di sini tidak kosongan kayak begini, tapi banyak 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 layanan yang bisa saya klik, download manual, download apa flash filenya, kemudian dapat informasi yang terbaru mengenai produk-produknya Caterpillar. Kira-kira seperti. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut lagi ke etinya? Silakan yang angkat tangan, apa aja. Ya Pak. Ya, silakan. Jadi nanti pas ujiannya Pak, teksnya itu harus pakai bahasa Inggris ya Pak. Kami ujiannya nanti atau bahasa Indonesia aja. Ya, kayak saya sih mengusahakan pakai bahasa Inggris ya. Jadi eh, membiasakan. Saya juga dulu bukan yang pinter bahasa Inggris, cuman mau ndak mau harus membiasakan. Ya, kita harus membiasakan. Apalagi Caterpillar. Caterpillar itu ya Amerika banget gitu ya. Jadi apa-apa semuanya laporannya pakai bahasa Inggris. Ya. Sedangkan saya kerja dulu di perusahaan Trasindo Korea, ya alhamdulillah tidak suruh pakai bahasa Korea. Nanti kalau jadi suruh pakai bahasa Korea, saya jadi penggemar K-pop kan bahaya juga kan. Ya, tapi masih pakai bahasa Inggris juga gitu. Ya, bikin laporan sederhana ban bocor. Nah, ban bocor aja pakai bahasa Inggris kita. Ya, kayak gitu. Aus gitu pakai bahasa Inggris. Ya, kayak gitu gitulah. Defected, apalagi ya. Saya lupa lah bahasa bahasanya itu. Saya sendiri agak lupa gitu. Tapi nanti kalau ketika kalian ujian, yang singkat-singkat aja. Kayak tadi saya loh. Injektor failure, gagal, rusak, ya kan. Turbocharger defected. Ya, kalau retak itu apa ya saya lupa. Ya kalian cari-cari sendiri lah, karena kan nanti ada soal, nanti saya bikin skenario soal kayak kemarin ya. Saya bikin skenario soal, misalkan unit ini rusak, ada kerusakan pada 7 turbocharger, ya kan? Ada keretakan di housingnya, housing turbin. Buatlah waranti report pada unit tersebut. Perbaikan dilakukan pada tanggal sekian 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 oleh siapa. Nah, gitu. Skenarionya seperti itu. Paham ya? Punya gambaran ya? Siap Pak, siap. Nah, dan nanti saya sebutkan itu item-itemnya, unitnya apa, kemudian kerusakannya apa, indikatornya apa. Kalianlah yang tugasnya menerjemahkannya dalam sebuah laporan. Begitu. Oke, calon pengawas semua kok, calon mandor ini. Amin. Lah iya, yang gitu. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Eh, kan katanya kan pengawas saya. Kalau Mm-mm. pengawas tapi nggak tahu dasarnya kan ya kayak gimana ya Pak?
Gini, 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 gini. Saya kasih gambaran aja ya. Maksudnya beberapa interaksi saya dengan contoh instruktur Jayuti, teman-teman instruktur Buma, pengawas-pengawas di Buma gitu kan. Mereka, kalian jangan takut masalah skill. Sekali lagi, kalian tidak usah takut masalah skill. Kerja di perusahaan besar seperti Pama, Buma ya, terus Petrosi gitu ya. Itu mereka sudah memikirkan pengembangan keterampilan, skill ya. Saya beberapa kali ikut training Buma, itu teman-temannya training Buma itu ya orang-orang Buma juga. Rata-rata juga dari nol, tapi mereka dikasih pelatihan terus dalam 1 tahun itu mereka bisa pelatihan 3 sampai 2 kali. Nah, kalau di UT misalkan ketika ada lulusan D3 yang mau jadi instruktur, mereka akan melalui proses training mulai dari basic sampai mereka magang selama 6 bulan sampai 1 tahun jadi mekanik dulu. Statusnya magang mekanik dulu. Setelah itu baru mereka diangkat jadi instruktur atau pengawas. Tapi bukan nanti misalkan magangnya di Kideko, terus jadi pengawasnya di area Kideko. Ya enggak, nanti diketawain dong sama mekanik di situ. Lu kamu lo sama-sama belajar sama aku, kok jadi pengawas? Kan gitu. Tapi mereka nanti ditempatkan mungkin di area Kalsel dan lain sebagainya. Jadi nggak usah takut. Satu, perusahaan itu maunya sebenarnya intinya ketika lagi interview, intinya ya waktu kalian interview kerja nanti ya, mereka akan cari apa ya namanya? Yang mereka butuhkan itu sebenarnya karakternya. Yang dilihat dulu itu karakternya, bukan skillnya. Bagaimana orang bisa menentukan skill kalau cuman dari surat lamaran, sertifikat ijazah, ya, sertifikat, terus apa lagi? Ijazah, apa lagi? Sertifikat magang misalkan. Nggak mungkin. Ketika kalian diinterview, maka disitulah titik poin kalian dilihat karakternya Kak Anda ini cocok nggak di perusahaan ini, gitu loh. Jadi nggak usah takut masalah skill. Kalau saya sama sih kayak saya dulu, waktu saya jadi guru, ketakutan saya, wah gimana ngajar, eh, nggak pernah ngajar, nggak pernah ngomong di depan orang, mana? Tapi lama-lama karena terbiasa, saya terbiasa. Yang justru dipentingkan di perusahaan itu adalah karakter, sekali lagi karakter. Terutama makanya ketika masuk di perusahaan kan ada namanya tes psikotes ya. Nah, itu yang tes psikotes itu sebenarnya titik poinnya. Ya, pengalaman di SMK 3 yang rekrutmen Buma, ada anaknya itu pendiam sekali. Murid saya, anaknya pendiam sekali. Diem aja di kelas itu tidak ngapa-ngapain. Sampai orang tuanya sendiri kaget. Kok bisa diterima Buma? Dikira saya yang bantuin. Tidak ada. Ya, teman-temannya juga kaget. Lah kok bisa? Lah kok bisa? Karena nggak tahu. Mereka kan baca karakter ya. Sekali lagi, di perusahaan itu yang sekarang dibutuhkan adalah karakternya, bukan keterampilan. Kalau keterampilan bisa dipoles. Gitu. Ya, karakternya itu apa sih? Kok jadi masalah pendidikan karakter ya? Tapi kayaknya penting juga sih. Saya nggak tahu di kampus kalian pernah dibahas nggak namanya budaya kerja, budaya industri, pernah dibekali begitu nggak? Itu kayaknya Gimana? Belum, Mbak. Belum ada. Maksudnya, oh kalau mau masuk perusahaan, mau bekerja di perusahaan, kalian itu menyiapkan soft skill atau karakter yang seperti ini gitu loh. Karena yang dibutuhkan perusahaan itu karakter yang seperti ini. Ada nggak? ada kayaknya, Pak. Hmm? Ada. Kayaknya. Kayaknya ada. Oke. Nah, itu yang kalian latih gitu ya. Sebenarnya di sekolah, di kampus itu sama aja. Harusnya bagaimana mengelatih kebiasaan di sebuah perusahaan gitu ya. Makanya kalau di SMK 3 itu kita mensimulasi, saya berusaha mensimulasikan bagaimana sih mulai dari masuk sekolah sampai akhir pelajaran itu suasana di perusahaan itu bagaimana gitu.
mulai dari P5M, bersih-bersih, saya suruh sembarang-sembarang gitu ya. Kadang-kadang kalau di perusahaan kan ada aja senior yang jengkelin, nyuruhnya nggak jelas. Dan mau nggak mau ketika kalian masuk, kalian harus mau kita disuruh seperti itu. Itulah. Oke ya, itu nanti kapan-kapan lah. Kalau saya sharing lah sama kalian. Apa sih yang dibutuhin kalau mau masuk kerja di perusahaan gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya share lagi di ET-nya. Ada kita kalibrasi. Oke, ini sudah oke ya. Nanti kalau mau buka file report kita tinggal open report. Nah, kita tinggal pilih eh, mana yang mau kita cek lagi. Nah, misalkan sama orang Trakido bilang coba diperbaiki Pak laporannya. Oh, ada komennya enggak ada. Nah, ini satu defective turbocharger engine has low power malah. Kayak gitu-gitu lah. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ngedit lagi, kita buka open report. Tapi kalau saya open, kalau ada perbaikan, misalkan kayak gini, ada tulisan, nah dia akan ini, gitu, seperti save as-nya lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kalibrasi. Oke, nah kalibrasi. Jadi apa sih kalibrasi? Kalibrasi itu bagaimana merefresh atau memposisikan kembali dalam kondisi yang standarnya. Kalau alat ukur kita mengkalibrasi itu artinya mengposisikan kembali ke posisi nol. Contoh kayak di pom bensin ya, ketika kalian isi bensin, ini kalau di sini enggak, kalau di daerah luar apa mungkin di Balikpapan, mungkin di Jawa gitu kan, ketika masuk pom bensin mau ngisi mulai dari nol Pak ya gitu. Nah, itu namanya sebenarnya mereka menunjukkan itu kalibrasi. Ketika ngisi pom bensin, petugas pom bensin menolkan. Artinya dimulai dari awal. Nah, ini sama. Kalibrasi di unit alat berat kita memposisikan mengembalikan dia ke posisi standarnya ketika memang sudah tidak ada kondisi tidak standar atau sudah tidak bagus lagi. Nah, di masing-masing unit tergantung jenis unitnya, engine-nya, fasilitas kalibrasinya apa saja. Misalkan di D777 ini ada injektor, kemudian truk pilot kalibrasi, ini beban. Jadi bebannya itu sudah misalkan beban angkutnya sudah kita naik-naikin, kita rubah-rubah ya kan. Karena kan dikonfigurasi bisa ya, pilot itu kita rubah. Nah, kemudian kita oke, kita kembalikan ke standar lagi gitu. Kemudian ada ini transmisi kalau di chassis ya. Transmisi clutch engagement pressure kalibrasi. Engagement itu artinya penekanan ya. Pressure tekanan, engagement itu clutchnya bekerja. Jadi pressure untuk menekan si couplingnya itu berapa? Nah, itu juga. Transmisi feel kalibrasi, feel itu pengisian apa ya? Tekanan oli di dalam transmisi. Jadi kan karena mereka untuk HD ini pakai transmisi tipe hidrosit transmisi. Oke. Kita contoh injektor trim kalibrasi star. Nanti ujiannya ya kayak begini. Saya minta kalibrasikan apa gitu di unit ini. Nah, kalian tinggal nunjukin aja. Star. Ini DT jadi injektornya ada 12. Berarti silindernya ada 12 silinder. Nah, ada yang pakai ini pakai engine V-block biasanya kalau yang sampai 12 silinder. V kayak di SMK 3, cuman di SMK 3 itu kan yang 8 silinder ya. Ini yang 12. Jadi di sisi kiri 6, di sisi kanan 6. Nah, maksudnya apa? Ini kalibrasi ini maksudnya di sini kalian lihat ada serial number. Nah, serial number ini kalau ini memang sih sama semua ya, karena kan masih standarnya. Nah, terkadang di unit engine itu serial numbernya injektor itu sudah berubah-ubah karena sudah terjadi pergantian.
Atau ketika kita melakukan pengecekan pakai silinder cat out, kita harus menukar posisi. Misalkan dari injektor satu kita tukar ke injektor nomor 2. Nah, realnya begitu. Tapi di ECM belum terubah. Karena apa? Serial numbernya berbeda. Ini kan masih sama ya. Nah, kita klik exchange. Nah, injektor satu dengan injektor nomor berapa? Injektor nomor 12 tadi misalnya. Oke, oke. Kalau nah, kalau ini dengan ini part numbernya berbeda, serial numbernya beda, kan kelihatan perubahannya. Karena ini enggak. Ini exchange. Change, misalkan. Nah, injektor trim ini kita harus punya filenya dulu. Kalau kita misalkan mengganti injektor ini dengan part serial number yang berbeda, maka kita harus memasukkan injektor trim filenya. Ini saya tidak punya karena belum ada pergantian injektor. Jadi sekali lagi, ketika terjadi pergantian injektor, kita harus punya file injektor trimnya ini. Ya, kalau belum punya ya, kalau belum punya kita harus cari dulu itu dapatnya dari mana. Bisa dari dealernya atau dari caterpillarnya tadi. Kecuali kita hanya menukar posisi injektor dari nomor berapa ke nomor berapa untuk kebutuhan perbaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Aman ya? Paham, paham, Pak. Oke. Terus lanjut lagi kalibrasi. Ini lambat. Ini truk pelot. Nonton yang bagus dong Kak. Nah, kita tinggal next aja sih sebenarnya. Nah, finish. Dah, itu aja. Simple kan? Jadi tidak perlu apa hal-hal yang macam-macam seperti itu. Oke, itu satu lagi mana? Produk status, tentang grafik, katalog, Bagaimana cara konsulting. subscribe besoknya dalam Nah, oke, ini ada namanya Synchronized Service Hormeter. Synchronized Service Hormeter ini fungsinya kita menyocokkan HM. Misalkan gini, engine-nya baru kita ganti. Berarti kan engine-nya 0. Sementara unitnya sudah berjalan sekiranya seperti ini. Nah, misalkan kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, kita synchronize dulu. Misalkan, yes. Jadi kita sinkronkan dulu semuanya biar hitungan HM-nya sama. Kemudian di sini ada tanda jam. Ini namanya master set master hold. Nih. Ini current value-nya di sini. Misalkan kita mau ini chassis ya. Chassis ini engine apa di transmisi. Transmisinya kita ganti baru. Nah, berarti kalau transmisi kita baru biar hitungan kita enak ya, kita harus set master horn-nya dulu. New value 0 karena mulai dari 0 kita terjadi pergantian transmisi. Oke. Atau pergantian chassis. Yes. Kemudian ini butuh pakai factory password sama aja kayak kemarin. Nah,
maka chassisnya berubah, total jamnya 0. Ini kalau kita terjadi pergantian chassis atau transmisi ya. Sama juga ini ya, gitu. Tapi kalau kita mensinkronkan bisa gitu. Kita sinkronkan lagi dia akan berubah seperti itu. Oke, cukup itu. Ada pertanyaan? Silakan. Kan pas pergantian injektor apa ya? Hmm. Kan, kan ada anunya, ada OB-nya kan. Nah, Hmm. OB-nya itu harus harus sama atau boleh beda ya? Gimana? Gimana? Apanya yang harus sama? Oh, OB-nya, OB anunya, OB apa? OB alatnya. Gini, jadi Komponen. eh, kalau saya nangkepnya kurang jelas nanti di chat ditulis aja ya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan terjadi pergantian, kita harus ngerekodnya itu. Nah, ngerekodnya itu lewat mana? Lewat kalibrasi tadi. Nah, kita masuknya di mana sih penggantian eh Oke, kita ketemu di grup WA. Oke, ada pertanyaan? Is there any question? Oh, ya. Sudah paham? Sudah paham rules-nya aturan itu dan penilaian? Jadi kalau melakukan pergantian, kita tetap masukkan part number-nya. Tapi tadi yang saya bilang, kita pakai filenya injector trim tadi. Nah, kalau nggak dapat filenya injector trim, maka akan kesulitan. Bentar. Anda sudah berapa orang yang masuk di conference? 20? 23. 23 termasuk ibu. Untuk proses. Oke. And then that's all. Saya rasa itu cukup. Thank you very much for your coming today. Terima kasih atas. Ya, jadi kalau pergantian itu memang tetap harus eh, pakai filenya injector trim tadi. Injector trim tadi itu berisi tentang part number-nya si injektor. Kalau ini kan tipe HD triple seven ya, di beberapa engine kita tidak perlu melakukan kalibrasi seperti itu sih. Cuman kalau saya juga belum mempelajari HD triple seven ya, jadi belum begitu paham ya. Tapi kalau lihat tes-tesnya seperti tadi, berarti kalau untuk triple seven ketika melakukan pergantian, kita wajib punya injektor file injektor trimnya tadi. Seperti itu. Kalau nanti bermasalah, gitu ya. Karena yang jadi part number itu setiap komponen, iya. Biarpun turbocharger, biarpun turbocharger ya. Maksudnya gini, biarpun dia turbocharger, kadang-kadang part numbernya berbeda. Berbedanya itu di mana? Ada namanya eh apa ya maksudnya? Maksudnya gimana ya? Kadang ada bahasanya itu spare part substitusi. Kalau mungkin bahasa kalian yang apa ya? KW lah ya. Tapi bukan KW, gimana sih yang jelasinnya? Beda beda produsennya saja, bukan KW, tapi beda produsennya. Misalkan kalau Honda ada mungkin Indopart gitu kan, ya. Jadi dia bukan KW, tapi bukan produksinya Caterpillar gitu misal.
Tapi dia pakai, misalkan untuk engine Common Rail, biasanya engine Common Rail itu ada dua tipe, pakai BOSH, BOSCH, atau pakai Deutz. Nah, meskipun sama-sama pompa, tapi eh, mereknya beda, part numbernya beda, gitu. Nah, termasuk injektor. Nah, kalau injektor ada namanya injektor remain. Remain itu dia di repair. Jadi injektor itu bisa di repair ya. Nah, ketika dia di repair, maka part numbernya akan berbeda meskipun dia asli original, tapi dia repairan. Buat menandain itu remain atau sudah dilakukan perbaikan, maka akan ada part number tersendiri kodenya. Seperti itu. Itu di semester 1 harusnya sudah dijelasin tuh ya tentang part number. Seperti itu. Ada lagi? Untuk minggu ini tidak ada tugas, cuman eh, saya usahakan minggu ini kalau saya merasa aman, saya masuk gitu 1 atau 2 kali buat ngasih materi yang kita praktekkan dulu di kampus, baru nanti kita ujian. Seperti itu. Yang lain sudah pada ujian belum? Dosen lain? Sebagian, Pak. Sudah? Sebagian? Ya, Pak. Saya kira saya ketinggalan sendiri. Saya belum ada ketemu di kampus ya. Ini bukan saya jadi kayak penakut gitu, bukan ya. Karena satu, di SMK 3 ada beberapa guru positif. Kemudian di lingkungan perumahan saya juga baru kemarin juga ada yang dijemput. Jadi eh, menjaga aja. Nanti ketika yang masuk, ngajakin kalian masuk, terus tiba-tiba langsung ada yang collab kan bahaya juga kan. Nah, itu. Biarpun ada yang bilang, ah mati itu urusannya Tuhan Pak. Ya, kalau begitu berdiri aja di tengah jalan. Tuh. Oke, kemarin ada di guru SMK 3 itu ada 3 guru kalau nggak salah, si isolasi. Seperti itu. Oke, nanti saya koordinasi dulu dengan pihak kampus. Bisa tidak saya ngajakin kalian masuk. Mungkin juga itu berkelompok ya. Tidak langsung semua. Mungkin 5 sampai 6 orang bergantian. Seperti dulu. Ada pertanyaan? Nanti rekamannya saya masukkan ada kasih linknya lah. Buat terutama di bagian tutorialnya tadi. Nanti saya edit dulu, saya potong-potong. Ada yang mau